Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa bermajlis bersama lagi untuk melanjutkan pelajaran kita untuk mempelajari tentang perkara tauhid terkhusus, yakni perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kemudian melarangnya, memperingatkan umatnya agar tidak menyerupai mereka, agar jangan menyerupai mereka orang-orang jahiliyah di dalam perkara-perkara tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya,
dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka halaman 224. 224 di buku terjemahan kita. Yani al-mas'alatu as-sabi'atu wa sab'un. Masalah yang ke-77. Masalah yang ke-77. Dengan judul Iktida'uhum biman la yasluhu lil qudwah. Yakni mereka orang-orang jahiliyah, mereka iktida'uhum, mereka ini meneladani orang yang tidak pantas untuk diteladani. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka meneladani orang yang tidak pantas untuk diteladani. Berkata al-musannif rahimahullah dalam buku kita, anna a'immatahum, sesungguhnya para pemimpin mereka, para imam-imam mereka, orang-orang jahiliyah itu yang dijadikan teladan mereka ini, imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Keadaan imam-imam mereka ini imma alimun fajirun, bisa jadi mereka ini seorang alim yang fajir. Alim yang fajir, alim itu apa? Seorang yang berilmu, tetapi dia apa? Fajir. Fajir ini apa? Iya, fajir, kata fajir ini mencakup pelaku kemaksiatan, pelaku kefasikan, bahkan kekufuran. Semuanya masuk dalam kata fajir. Iya. Orang yang sering melakukan kemaksiatan ya dikatakan fajir. Melakukan kefasikan ya dikatakan orang ini fajir. Orang yang melakukan kufur dikatakan ini fajir. Jadi kata fajir ini mencakup seluruh apa? Bentuk penyimpangan dari al-haq, ya, al-ma'il 'anil haq. Seorang yang membelok, condong dari kebenaran. Ya. Dia apa? Condong dari kebenaran. Seorang yang alim tetapi fajir. Dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Ilmunya tidak diamalkan. Larangan yang dia ketahui dia terabas. Ini fajir. Seorang yang alim lagi fajir tentunya apa? Tidak pantas untuk tidak pantas untuk diteladani. Tidak pantas diteladani. Bukan ini sosok teladan yang bagus. Bukan seperti ini teladan yang bagus. Atau pemimpin-pemimpin mereka ini imma abidun jahilun. Abidun orang yang apa? Ahli ibadah. Ahli ibadah tetapi jahilun. Tetapi apa? Bodoh. Tidak memiliki ilmu. Dia pandai beribadah, dia giat, rajin dalam beribadah. Dia apa? Tetapi apa? Tidak didasari dengan ilmu ibadahnya. Ini juga bukan teladan yang baik. Tidak pantas untuk diteladan. Berarti yang menjadi teladan yang bagaimana? Yang orang yang alim lagi apa? Abid.
Iya. Iya, seorang yang berilmu lagi apa? Ya beribadah, dikerjakan ilmunya, diamalkan ilmunya. Iya. Ini apa? Ini teladan yang seharusnya. Iya, teladan yang seharusnya. Tetapi orang-orang jahiliyah ini apa? Uswah mereka, qudwah mereka itu apa? Alim, fajir, atau kalau enggak itu abidun jahilun. Iya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75 sampai 78. Ya, panjang sekali ini ayat. 4 ayat. 5 sampai 8. 4 ayat. Dikatakan Allah Ta'ala berfirman, ini ada potongan. Iya, ini di halaman 225 ini awalnya. Afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum. Ya, di halaman 225 ini awal ayatnya harusnya seperti ini. Dipotong. Afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kalian masih mengharapkan? Tatma'una itu apa? Berharap. Berharap dan cinta. Berharap dan suka. Ya. Kata tama. Ini berharap dan suka. Apakah kalian mengharapkan ayyuminu lakum agar mereka ini apa? Percaya kepada kalian. Mereka ini siapa? Yani Yahudi. Di sini Yahudi. Konteks ayat ini berbicara tentang Yahudi, ya Bani Israel. Ya. Apakah kalian masih berharap agar mereka ini percaya kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Dalam keadaan qad kana fariqum, sungguh segolongan dari mereka ini yasma'una, mereka apa? Telah mendengar kalam Allah. Mereka telah mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, merubah kalamullah tadi. Ini apa? Perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka mendengar kalamullah, tetapi apa? Kemudian mereka mengubahnya. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka faham. Mereka faham terhadap kalamullah, kemudian mereka mengubahnya. Jadi tidak sekedar mengubahnya, tapi sebelumnya diawali dengan mereka paham tentang kalamullah ini, tentang Taurat ini. Kemudian dirubah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan, mereka mengubah kalamullah ini perkara yang diharamkan. Mereka tahu, sadar, ini keliru. Tetapi apa? Mereka tetap melakukannya. Dalam rangka apa? Ya menolong mazhabnya, menolong pendapatnya, karena hawa nafsunya, karena ada tujuan di balik itu, dan seterusnya. Sehingga mereka pun mengubahnya. Ini ayat yang ke-75. Ayat yang 75. Dan juga dalam ayat ini disebutkan yasma'una kalam Allah. Mereka orang-orang Yahudi ini apa? Mereka mendengar kalam Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara, berfirman, berbicara. Dalam sebuah pendapat dari ayat ini, bahwasannya mereka orang-orang Yahudi ini, ketika Allah Ta'ala berbicara kepada Musa, Allah memperdengarkan
kepada 70 orang yang dipilih Nabi Musa alaihissalam untuk mendengarkan apa yang dikalamkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Benar-benar mendengar di antara Bani Israel yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam tadi. Ikut mendengarkan. Akan tetapi kemudian apa? Ketika mereka sudah ikut mendengarkan dan faham, justru mereka apa? Summa yuharrifunahu. Kemudian mereka mengubahnya. Iya. Orang-orang yang seperti ini apa? Ya tidak pantas untuk dijadikan teladan. Tidak pantas dijadikan teladan. Mereka apa? Mereka tahu ini sesuatu yang terlarang, mereka kerjakan. Ini kan apa? Menjerumuskan orang-orang yang akan meneladani mereka. Ya. Ini yang terjadi pada orang-orang jahiliyah yang mereka apa? Mengambil qudwah. Orang-orang Yahudi mengambil qudwah kepada ahbarnya mereka, ahli ilmunya mereka, ya, rahib-rahibnya mereka. Kemudian di ayat setelahnya, ayat yang ke-76, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan apa? Kami telah beriman. Kami juga beriman sebagaimana kalian. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Dan apabila sebagian mereka hanya bertemu dengan sebagian yang lainnya, tidak ada orang yang beriman, cuma sebagian di antara mereka saja. Maka mereka mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian telah berbicara, telah memberitahukan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, terhadap perkara yang Allah telah beritahukan kepada kalian. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Yakni apa? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Yang mereka nanti ini akan membantah hujjah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang beriman, ini kan tuduhan mereka. Ketika orang beriman diberitahukan apa yang terjadi sebenarnya, apa yang Allah beritahukan kepada kalian, niscaya orang-orang beriman ini nanti akan membantah hujjah kalian, akan mengalahkan hujjah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok kalian beritahukan kepada mereka? Ini kan apa? Omongan mereka di antara mereka. Di antara mereka orang-orang Yahudi. Afala ta'qilun? Apakah kalian ini tidak mengerti? Tidak mengerti. Di dalam ayat ini di sini ada apa? Sifat-sifat orang apa? Munafik. Sifat orang munafik, ciri orang munafik. Ternyata ciri kemunafikan ini memang ada pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ternyata memang ada sejak dulunya. Tidak cuma di sekedar dia apa? Di umat ini. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-77, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan.
Ya. Ini ini tentunya seolah-olah apa? Ancaman, ya, ancaman. Ancaman bagi mereka apa? Bagi mereka orang-orang yang menyembunyikan di hadapan manusia, dari hadapan manusia perkara-perkara yang menyimpang. Ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Wa minhum, dan di antara mereka ini ummiyuna. Ummiyun yakni apa? Orang-orang yang mereka tidak bisa membaca tulis. Ya, itu makna apa? Asalnya. Kemudian la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui Alkitab, yakni At-Taurah, illa kecuali amaniya. Amaniya ini apa? Maksudnya amaniya sekedar dia itu membaca biduni fahmin, dengan tanpa paham. Maksudnya dia tidak mengetahui kitab, tidak mengetahui Alkitab atau Taurah kecuali amani, yakni maksudnya apa? Dia ini cuma membaca saja tetapi tidak faham kandungannya. Jadi ummi, dikatakan ummi, bisa jadi memang orang itu benar tidak bisa baca, atau dikatakan ummi juga dia bisa baca tetapi apa? Dia tidak paham maksudnya. Karena konteks dalam ayat ini mereka bisa baca Taurat, mereka mengerti Taurat, bisa baca Taurat, tetapi apa? Amani. Mereka tidak faham. Minhum, di antara mereka. Ya, di antara mereka. Sehingga apa? Wa inhum illa yadunnun. Dan tidaklah mereka ini kecuali hanya yadunnun. Mereka menduga-duga saja. Maknanya apa? Makna dari itu, dari ayat, dari kitab Taurat tadi, mereka hanya menduga maknanya. Akhirnya apa? Akhirnya yang mereka lama-lama apa? Menyimpang. Tidak sebagaimana yang diinginkan dari Alkitab. Tentunya ini juga nasihat, teguran bagi kita. Bagi kita, ketika kita baca Al-Quran, maka jangan berhenti, jangan sekedar puas dengan sekedar baca saja. Tetapi hendaknya apa? Seseorang itu memahami maknanya, memahami kandungan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan petunjuk bagi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran jadi petunjuk kalau muttaqinnya ini apa? Tidak tahu maknanya. Ya kan aneh. Ya. Dia jadi petunjuk tetapi tidak tahu petunjuknya. Dia sekedar baca tapi tidak paham petunjuknya ini ke arahnya kemana. Sehingga apa? Jangan berhenti sampai dibaca Al-Quran saja, tetapi fahami. Sekali-kali baca terjemahannya. Kalau mau lebih dalam, baca tafsirnya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran. Ya. Agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Sehingga bisa tersampaikan dari tujuan diturunkan Al-Quran, yakni menjadi petunjuk. Yang menjadi petunjuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca syarah penjelasan dari permasalahan yang ke-77. Berkata Asy-Syarih hafizahullah taala, qudwatu ahli al-jahiliyah minal yahudi wan nasara wa ghairihim. Teladannya orang-orang jahiliyah, teladannya orang-orang jahiliyah
yang dari kalangan Yahudi, Nasara dan yang selain mereka, imma alimun fajirun. Ada kalanya seorang yang alim, ada kalanya yang jadikan teladan ini orang yang alim fajir. Yang alim lagi fajir. Orang yang berilmu tetapi dia ini fajir, orang yang jahat, orang yang menyimpang. Maksudnya alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'malu bi'ilmih. Dia ini yang dia tidak beramal atau tidak mengamalkan ilmunya. Misal seperti contohnya ahbaril Yahudi al-munharifin, yakni orang-orang atau para rahibnya Yahudi yang mereka mengubah Taurat. Para rahibnya Yahudi yang mereka melakukan pengubahan Taurat. Yang diantara yang contoh yang mereka lakukan apa? Salah satu contohnya yakni mereka merubah mengganti sifat ciri dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ciri dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ada di Taurat mereka rubah. Mereka rubah. Ini yang biasanya dicontohkan. Yang dilakukan oleh rahibnya, pendetanya orang-orang Yahudi. Karena mereka iri hasad Nabi yang terakhir ini turun di mana? Bangsa Arab. Bangsa Arab. Bukan dari kaum mereka Bani Israel. Wa imma 'abidun jahilun. Dan ada kalanya qudwah mereka, teladan mereka, yakni abid, seorang ahli ibadah, akan tetapi jahil, dia bodoh. Wa huwal 'amilu bi ghairi ilmin. Dia ini orang yang beramal, suka melakukan amalan, tetapi tanpa ada ilmu, tidak dibangun di atas ilmu. Misal seperti ruhbanin Nasara, seperti para pendetanya Nasara. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarnya, orang-orang alimnya, orang-orang berilmunya mereka, dan ruhbanahum, dan pendeta-pendetanya mereka, arbaban, sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka apa? Menjadikan rahib-rahib Yahudi, orang-orang alimnya Yahudi dan pendeta-pendetanya Nasara ini sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Belum. Kenapa bisa mereka dituduh dijadikan Tuhan? Ya ini karena apa? Dikatakan di sini karena yuhalliluna lahumul haram. Karena mereka rahib-rahib Yahudi atau pendeta Nasara ini, mereka yuhalliluna lahumul haram. Mereka menghalalkan untuk mereka yakni perkara-perkara yang Allah haramkan. Mereka halalkan apa yang Allah haramkan. Wa yuharrimuna 'alaihimul halal. Wa yuharrimuna 'alaihimul halal. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka. Kemudian apa? Wa yuti'unahum fi dzalik. Kemudian mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mentaati itu. Mereka mengikuti di dalam menghalalkan yang haram
dan mengharamkan yang halal. Berarti apa? Pendeta dan rahibnya ini apa? Mereka telah menjadi sekutu karena sudah sejajar dengan Allah di dalam apa? Pensyariatan. Dalam pensyariatan. Padahal pensyariatan ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas, yang lebih tahu tentang ini halal atau haram, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa? Ini mengingkari, ini justru mengingkari apa yang Allah haramkan dan mengingkari yang Allah halalkan. Sehingga ini apa? Seolah-olah umat mereka mendudukkan rahib dan pendeta ini sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penuhanan mereka, bentuk penuhanan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Salah satu di antaranya. Kemudian wa fi suratil Baqarah, dan di dalam surat Al-Baqarah yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kalian masih mengharapkan mereka percaya kepada kalian? Dan sungguh segolongan dari mereka ini mendengar, mereka telah mendengar kalamullah, kemudian yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya. Siapa yang mengubah ini? Dikatakan di sini haula'i humul ulama'ul fajarah. Mereka ini adalah al-ulama'u, para alimnya, para ulamanya, al-fajarah, yang fajir. Mereka ulamanya, alimnya, yang mereka sudah benar faham dulu tentang kitabullah, tentang Taurat. Tapi karena apa? Dia fajir, telah mengubah at-Taurat. Yasma'una kalam Allah, yang mereka mendengar kalam Allah, wa huwa Taurah, yakni Taurat, wa ya'rifunahu, dan mereka mengetahuinya, mengetahui tentang Taurat, wa yata'allamunahu, dan mereka mempelajari Taurat. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, yughayyiruna alfadahu, mereka mengubah lafaz-lafaznya, wa ma'aniyahu, dan makna-maknanya. Mereka mengubah lafaznya dan maknanya. Ini apa? Orang Yahudi terhadap kitabnya Taurat. Adapun kaum muslimin, orang Islam, mungkin tidak melakukan perubahan terhadap Al-Quran secara lafaz dan makna. Mungkin tidak. Sebentar. Adapun Al-Quran, maka tidak mungkin terjadi pengubahan secara lafaz. Karena Al-Quran sudah dijanjikan Allah, dijamin oleh Allah, Allah yang akan menjaganya. Tidak mungkin dirubah lafaznya. Kita tambahi satu huruf saja. Pasti apa? Akan ada imam, akan ada ulama, seorang alim yang dia akan memperingatkannya. Adapun pengubahan makna ini mungkin sekali, dan ini terjadi. Pengubahan makna secara makna. Adapun lafaz tidak mungkin. Adapun secara makna, iya, dan terjadi. Ya, dan terjadi.
Salah satu contohnya, ya, yakni ketika mereka orang-orang yang menyimpang, yang mereka tidak terima, tidak mau menerima sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Maka apa? Ketika ada ayat wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu, dan Allah telah berbicara kepada Musa. Mereka apa? Mereka mengubahnya dengan membaca wa kallamallaha. Ini secara nahwu ya, secara bahasa Arab ketika huruf terakhirnya ha sama hu ini maknanya berubah. Ketika hu maknanya wa kallamallahu, berarti yang berbicara Allah karena dia fa'ilnya, pelakunya. Tapi kalau dibaca wa kallamallaha, maka dia menjadi objeknya yang diajak bicara, sehingga yang berbicara Musa. Ketika mereka tidak menerima sifat kalam, Allah tidak berbicara, maka apa? Mereka membaca wa kallamallaha Musa. Ini apa? Ini penyimpangan. Hurufnya tidak berubah. Hurufnya tidak berubah. Orang Arab, orang dulu kan kalau nulis Arab memang nggak ada rokatnya ya, sehingga tidak ada perubahan. Mungkin kalau sekarang ada rokatnya sehingga berubah jelas. Iya. Ini salah satu contohnya, cara baca, sehingga merubah makna. Mereka mengubahnya dalam rangka apa? Ya biar untuk menolong mazhabnya, pendapat dia, biar pendapatnya ini apa? Ya bisa diterima di mata manusia itu benar. Ini salah satu contohnya. Sekali lagi apa? Bahwasannya Al-Quran tidak mungkin terjadi pengubahan secara lafaz. Lafadznya tidak mungkin dirubah, hurufnya tidak mungkin ditambah atau dikurangi. Adapun perubahan secara makna, iya, terjadi dan sudah terjadi. Iya. Kemudian berkata Syarih Hafizahullah Ta'ala, min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Maksudnya min ba'di ma 'arafu lafdahu wa ma'nahu as-sahiha. Yakni setelah mereka orang-orang Yahudi ini apa? Mengetahui lafadznya dan maknanya yang benar. Setelah mereka mengetahui lafadz dari Taurat dan maknanya yang benar, mereka apa? Baru mengubahnya. Kenapa mengubahnya? Min ajli ahwaihim, karena sebab hawa nafsunya. Karena masalah hawa nafsunya. Wa aghradihim, karena ada tujuan mereka. Ada tujuan di balik itu. Wa syahwatihim, dan juga karena sebab syahwat mereka. Syahwat mereka. Sehingga apa? Harus ada yang dirubah. Dicontohkan di sini. Ini panjang ceritanya. Iya. Kama hasala minhum, sebagaimana terjadi dari mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi. Fi qisatil zani, pada kisahnya seseorang yang berzina dari mereka orang Yahudi. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya. Jadi kisahnya ada seorang Yahudi apa? Mereka melakukan zina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya. Karena ada apa? Ada Bani apa? Mereka orang Yahudi. Bani Quraidah dan Bani apa? Yang kemarin video.
Lupa. Hah? Iya, ulang. Kita lanjutkan. Hainama zana rajulun minal yahudi bimra'atin minal yahudi. Di mana seorang laki-laki dari Yahudi berzina dengan seorang perempuan dari Yahudi. Sama-sama dari Yahudi, perempuan laki-lakinya. Faqalu, maka mereka mengatakan, mereka orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada dua orang ini, laki-laki perempuan Yahudi yang berzina ini. Idhabu ila hadar rajul, pergilah kalian kepada orang ini. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mereka inginkan yakni apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Pergilah ke orang ini. Li'annahum, kenapa mereka merintahkan untuk pergi kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Li'annahum ya'lamuna, karena mereka tahu anna Taurata fiha ar-rajm, bahwasannya di dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam bagi bagi pezina, ada hukum rajam. Sehingga pergi saja, pergi minta hukum pada orang ini. Wa hum la yuriduna rajma, dan mereka tidak menginginkan hukum rajam ini. La'allahu yahkumu fihi ma bihukmin ashala minar rajmi, agar Nabi alaihissalatu wassalam ini memberi hukuman kepada keduanya dengan hukum yang lebih ringan daripada rajam. Faja'u, maka mereka datang, faja'u ilaihi, maka mereka datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, yatlubuna minhu al-hukma, meminta dari beliau alaihissalatu wassalam hukum ala hadha zani wa hadhihi zaniyati, hukum untuk laki-laki pezina dan wanita pezina ini. Maka apa? Far Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajiduna fi Taurati ala man zana, apakah kalian mendapati di dalam Taurat hukum atas orang yang berzina? Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajiduna fi Taurati fi sya'nir rajmi, apakah kalian mendapati di dalam Taurat tentang perkara rajam? Qalu, maka mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan, fiha, di dalam Taurat, annana nusawwidu wujuhahum, di dalam Taurat sesungguhnya kami ini ketika ada orang yang berzina, nusawwidu wujuhahum, kami ini menghitamkan wajah mereka. Kami hitamkan wajah mereka. Kami warnai dengan warna hitam wajah-wajah mereka. Wa nurakkibuhum ala hamirin, dan kami kami naikkan dia di atas himar. Ada dua himar, laki-laki dan perempuan yang pezina tadi. Kami naikkan dia di atas himar. Wa natufu bihim fil aswaqi, dan kami keliling, kami arak mereka di pasar-pasar. Ya, ini ucapan mereka. Padahal sebelumnya mereka tahu di Taurat hukuman bagi pezina itu apa? Rajam. Iya. Tetapi ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab seperti ini. Iya. Maka fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Salamin li'annahu min ahbarihim wa qad aslama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Salam,
Karena Abdullah bin Salam ini termasuk ahbarnya mereka, rahib-rahibnya orang Yahudi. Waqad aslam, dan sungguh dia telah masuk Islam, sudah masuk Islam. Tetapi dia termasuk ahli ilmunya orang Yahudi. Qala, maka dia berkata Abdullah bin Salam ini ketika ditanya Nabi SAW, apakah di Taurat ada hukum rajam? Apakah ada hukuman bagi orang yang berzina? Kemudian dijawab tadi oleh orang-orang Yahudi seperti itu. Terus kemudian Rasul bertanya kepada Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam menjawab, "Kadabu ya Rasulullah, mereka dusta ya Rasulullah. Mereka telah berbohong ya Rasulullah." Maka fatalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum at-Taurat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kitab Taurat dari mereka orang-orang Yahudi. Falamma ahdaruha, maka ketika mereka telah membawa Taurat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a ibnu Suriyah usbu'ahu ala ayatir rajmi. Ketika mereka sudah membawa Taurat di hadapan Nabi SAW, maka Ibnu Suriyah ini meletakkan jari-jarinya di atas ayat rajam. Ada ayat rajam ditutupi dengan jarinya. Ditutupi dengan jarinya biar tidak kelihatan adanya ada ayat rajam. Maka faqala lahu Abdullah ibn Salam. Maka Abdullah bin Salam ini berkata kepada Ibnu Suriyah tadi, "Irfa' usbu'ak." Angkat jari-jarimu. Falamma rafa'ahu, maka ketika Ibnu Suriyah ini mengangkat tangannya, jari-jarinya, idza ayatul rajmi taluhu fit Taurat. Ketika itu ayat tentang rajam ini taluhu nampak di kitab Taurat, terlihat di kitab Taurat. Fa ammara bihima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya tadi. Farujima bil hijarati hatta mata. Maka kemudian keduanya rujima dirajam dengan hijarah, dengan batu sampai keduanya mati. Ini apa? Ini kisah mereka, yang mana mereka mengubahnya, ya kan, mengubahnya. Mereka tahu bahwasannya hukuman pezina dirajam, mereka mengubahnya. Musawwidu wujuhahum, kami ini menghitami wajah-wajah mereka. Kemudian kami naikkan ke himar, kami arak ke pasar-pasar. Ini pengubahan apa yang ada di dalam Taurat. Ini saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada salah kata, salah ucapan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.